Kita sebagai pemimpin, leader, manager, pasti ingin sekali punya tim yang committed. Kita mau punya tim kita itu yang perform, ya kan? Kita mau punya tim yang punya ownership yang tinggi, ya. Nah, ini tim yang seperti ini adalah tanda-tanda sebuah tim yang kita sebut adalah this is an engaged team. Ya, engaged. Jadi mereka selalu semangat, termotivasi, punya drive yang kuat untuk selalu komit dengan karyanya. Dia bisa perform dan ownership-nya tinggi. Nah, engage itu sebenarnya apa gitu dan bagaimana kita bisa mencapainya. Jadi kata engagement itu sebenarnya katanya datangnya dari engagement. Ya. Nah, engagement itu apa sih? Engagement itu kita pengennya adalah sesuatu yang menjadi hasil dan terasa di tim kita. Ya. Kita berharap kita get engagement. Sedangkan yang harusnya kita lakukan adalah kita give engagement. Ya, sebelum kita bisa mendapatkan engagement itu, kita harus bisa give dulu. Nah, contohnya apa? Tapi engagement itu banyak sekali sebenarnya contohnya ya. Dari mulai teaching, terus ada counseling, ada directing, ada advising, ada mentoring, dan yang saat ini lagi sering sekali disebut ada namanya coaching. Ya. Apa sebenarnya semua ini? Sebenarnya semua ini adalah sebuah bentuk untuk kita ngasih yang namanya attention, yaitu perhatian. Ya. Perhatian, orang tuh butuh perhatian. Dia butuh tahu bahwa dia berada di lingkungan, berada di komunitas atau organisasi yang peduli dengan keselamatan dia, keamanan dia, kemajuan dia, perkembangan dia, ya kan? Dia mau tahu itu bahwa saya aman, saya bisa belajar dengan aman di sini. Saya bisa ngomong bahwa saya butuh bantuan. Saya sudah udah terlalu banyak pressure saya dan saya butuh dibantu, saya butuh support. Orang tuh pengen tahu bahwa dia bisa, orang tuh mau merasa itu dia tadi aman, bahwa timnya itu saling menjaga gitu. Nah, gimana cara memberi attention, ya kan? Kita punya anak buah lebih dari udah 3 digit lah, udah 100-an lebih gitu kan pasti. Beberapa pasti seperti itu. Ataupun cuma 10 juga. Kita mesti mulai dari mana, ya? Intinya adalah kita harus mulai mempraktikkan yang namanya active listening, ya. Atau listening aja deh, nggak usah ribet-ribet pakai active segala. Listening, just listen, tuh dengerin aja gitu ya. Advice atau saran atau nasihat, nope, don't do that. Listen and listen. Tapi siapa yang kita yang kita dengerin? Nah, di bukunya Simon Sinek yang Start With Why, kalau Anda pergi ke chapter 7, dia ngasih tahu. Dan nanti saya taruh juga di bawah link videonya ya. Jadi kita nggak bisa mentargetkan sembarang orang, ya. Kalau kita mentargetkan sembarang orang, ujung-ujungnya nggak dapat hasilnya, capek aja gitu kita. Nah, ada namanya teori seperti ini, ya. Kalau di kita mungkin mengenal yang kanan itu adalah yang bagus ya, yang perform. Tapi di dalam bukunya itu justru yang kiri, ya, yang dia targetkan tuh yang kiri ini. Nah, ini adalah kita sebagai leader, ya. Nah, kita di saat mau menggerakkan orang, ya inilah yang kita incar, yaitu disebut early adopters. Early adopters ini siapa? Early adopters ini orang-orang yang dia benar-benar percaya dengan misi kita. Orang-orang yang, hayo, apapun yang
kita mau lakukan, saya akan semangat, saya akan komit, saya akan kontribut sebaik mungkin, saya akan berikan sepenuhnya. Ya. Orang-orang ini yang kita targetkan dengan harapan kita bisa membuat early majority di sini untuk ketularan, untuk melihat si early adopters ini dan ngerasa kok kayaknya orang ini cepet ya majunya ya, kok dia dikasih kesempatan terus ya, aku juga mau dong, apa sih yang dia lakukan gitu. Oh ternyata dia ngisi safety card terus, atau ternyata dia bagus ya, dia sering ngomong di safety meeting, sering ngasih IC moment, atau dia sering mengajak teman-temannya, mengingatkan teman-temannya untuk selalu berperilaku awareness tentang keselamatan yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi, coba deh ajak ngobrol orang-orang ini, early adopters. Anda pasti udah kepikiran beberapa nama di saat kita ngomongin ini, pasti Anda udah kepikiran, di tim saya si early adopternya adalah si ini nih. Nah, dia akan saya ajak ngobrol. Lalu di saat ngobrol, apa yang diomongin? Ya. Nah, saya akan share juga beberapa pertanyaan yang bisa ditanya dalam bentuk PDF nanti. Ini adalah dari paper saya kemarin yang saya submit di IATMI. Nah, di situ ada beberapa list pertanyaannya. Tapi tolong pertanyaan itu jangan ditanyakan sebagai dianggap sebagai sebuah checklist aja yang udah ditanya, tanya, cek. Jadi lebih baik Anda menanyakan satu hal, ya, nanyain satu hal, tapi terus dicari kayak bawang gitu, kayak dikupas terus, kupas dalamnya terus sampai kita dapat core-nya, ya, dan didengerin, ya. Dan make sure it's about them, it's not about you. Ya, ini bukan waktunya Anda memberikan nasihat-nasihat atau memberikan inspirasi tentang karir Anda seperti apa. This is about them. Understand them where they are at. Meet them where they are at. Didengerin. Dari mana kalau Anda melihat orang ini punya komitmen, orang ini orang disiplin, Anda tanya, dari mana datangnya disiplin itu? Kenapa Anda selalu semangat belajar dan bekerja? Datangnya dari mana? Dari kuliah. Terus lagi ditanya. Dan ujung-ujungnya biasanya datangnya dari masa kecil. So do that. Spend some time. Biasanya ini 30 menit sampai 1 jam. Kalau bisa lebih lama lagi, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Intinya adalah connect with them. Ya. Connecting is the best form of engagement. Ya, di saat orang merasa diperhatikan, saya lagi attention, ya, and mereka akan mereciprocate that dan mereka akan mengembalikan perhatian itu. Sekian dulu dari saya. Sekali lagi, sebelum kita minta engagement dari orang, kita harus engage orang dulu. Gimana caranya? Connect with them, listen to them, berikan perhatian kepada mereka. Siapa yang dikejar? Early adopters. Silakan dibaca chapter 7 di Start with Why. Saya share juga videonya sama paper saya itu yang pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan untuk melakukan sesi connect atau listen itu. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba dan ingat, this will not work unless you do something. Again, this will not work unless you do something. So pick up your phone and call them. Sekian. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.